Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai sesepuh di tempat ini, Kiai Saifil, Kiai Rahmat, Pak Egi, Bapak RW, Bapak RT, Pak Lurah, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi dibacakan ayat Quran, Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram. Jadi memperingati Isra itu, Isra Mi'raj. Isra itu Nabi bepergian di waktu malam. Mi'raj naik. Nah, kita ikut sunnah Nabi. Malam bangun tapi nggak jalan, sholat malam. Sebelum subuh setengah jam boleh tahajud ya. Bagus itu. Kalau ada hajat, sholat 2 rakaat, sudah salam, sujud, minta sama Allah. Ya, pakai bahasa Sunda Tuhan ngerti. Pakai bahasa Jawa Tuhan tahu. Ya, ketika mohon kepada Allah boleh pakai bahasa kita, boleh. Ada masalah, ngadunya kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, ngadunya kepada, baru ngadu ke orang. Kalau bisa ke Allah saja. Kenapa? Karena Allah yang dituhankan. Allah sayang nggak sama kita? Sayang. Kalau sayang, kenapa ada sakit? Di dunia kita itu hanya sekedap. Nah, itu dia bahasa Bogor ya. Betul, sekedap, nggak kasar nggak? Sakedeng. Nah, itu bagus. Saya bisa dekar. Kecil saya dulu di Empang, di pulau tepi Sungai Cisadane. Tuh. Jadi Allah tuh sayang, di dunia hanya sementara, sekedap. Nggak lama. Saya juga udah deket pulang kampung. Kalau pergi ke kota lain gitu, kangen nggak? Kerja tahun-tahun di mana, kangen nggak sama kampung? Sama ibu bapak? Bawa oleh-oleh. Ada yang lebih berharga dari oleh-oleh apa? Dia nggak punya oleh-oleh tapi apa? Kangen, rindu nggak sama ibu bapak? Ibu bapak bikin nggak? Nggak, melahirkan saja, melihara waktu kecil. Bikin bahasa Sunda yang halus apa? Buat? Hah? Nah, itu dia. Tuhan yang bikin kita kan? Benar, yakin. Ada nggak pabrik manusia? Jadi kita dibikin di pabrik nggak? Jadi yang bikin manusia harus ada sebelum ada manusia. Ada duluan. Yang ada sebelum ada manusia siapa? Kalau bukan Allah siapa? Nggak ada lagi. Jadi yakin. Asyhadu la ilaha illallah. Ada. Yang bikin gunung, bikin bulan, bikin matahari, bikin bintang harus ada sebelum ada manusia. Jadi yang bikin bukan manusia. Nah, kalau bukan manusia berarti Tuhan. Nah, Tuhan yang bikin matahari, bikin dunia, bikin kita, Tuhan Tuhan yang mana? Allah. Yakin? La ilaha illallah. Alhamdulillah. Jadi Nabi Mi'raj itu, kita juga Mi'raj. Kalau kita Mi'raj itu ngadep Allah. Nabi Mi'raj menghadap Allah. Kita boleh Mi'raj waktu sholat. Sholat itu menghadap Allah. Yang menghadap mukanya, kakinya, apa tangannya? Bukan semua. Yang menghadap hati. Di hati itu kayak naon? Pikiran dan perasaan. Kalau makan nasi, pakai ikan, pakai apa sih? Nggak berasa karena nggak ada garam, nggak pakai cabai. Berasa nggak? Hah? Nggak berasa.
Sayur nggak pakai garam berasa nggak? Kalau sholat nggak pakai perasaan, berasa nggak? Sholat mesti berasa apa enggak? Berasa. Sebab sholat itu bukan kebiasaan. Sholat selesai. Mesti pakai perasaannya. Rasa apa? Sedang menghadap Allah. Berasa. Nah, mesti bisa. Jadi sebelum sholat niat dulu. Niat mau menghadap, mau ketemu Allah. Itu siapa? Tuhan. Tuhan itu yang bikin kita, yang Robbul Alamin. Arti Rob apa? Melihara. Ingat nggak? Di perut ibu, pernah tinggal di perut ibu kan? Berapa lama? 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Ngapain? Tidur. Jole. Makan nggak? Makan apa? Makan apa? Makan dari makanan ibu. Kalau ibu ngerujak, pedas, mati. Jadi betul tadi, makan ibu, sari makanan ibu sama Allah dirubah jadi macam cai yang diinfus di rumah sakit tuh. Sini, nah, infus itu glukos, natrium, garam sama gula. Itu makanan ibu dirubah jadi air seperti infus. Itu infus yang niru, dia deket duluan. Infus itu meniru makanan kita di perut ibu. Diselang masuk kemana? Pusat. Ini pusat bolong. Buat masukin makanan sama napas. Sisa makanan keluar dari situ juga. Waktu lahir diputus nggak selangnya? Diputus. Bolongnya dijahit nggak? Dijahit Allah. Jahit Allah. Subhanallah. Ketinggalin itu ada Allah. Kelihatan nggak perbuatan Allah? Kelihatan. Nah ini Ustaz Rahmat nih, siapa yang bikin? Ustaz Rahmatnya kelihatan nggak? Yang kelihatan badannya. Yang kelihatan badannya. Ustaz Rahmatnya tidak kelihatan. Ruh, jiwanya. Kelihatan nggak? Jadi kita ini ada dua, bapak juga ada dua, ibu ada dua. Yang satu badan, kelihatan. Yang satu lagi ruh. Tempat yang ngelihat badan apa ruh? Badan. Mata. Enggak apa-apa. Mata juga tidak ngelihat. Nah, kalau saya sekarang duduk ngelihat semua kan. Terus sayanya keluar, mati. Nah, yang mati bukan saya, badan. Dikubur badan kan? Sayanya kemana? Pulang kampung. Kampungnya di mana? Allah. Terus kalau saya mati sekarang keluar, ruh saya keluar, matanya ada nggak? Ada. Bisa ngelihat nggak? Ya. Bisa dengar nggak? Jadi yang ngedenger ruh, hati. Ini saya ceramah, yang dengar kuping, bukan. Iya, nggak apa-apa. Ya. Iya, tuh ada kambing di belakang. Dengar nggak dia? Dengar. Ngerti nggak? Dengar. Dengarnya pakai kuping. Mesti dengarnya pakai perasaan. Kalau dengar pakai perasaan, sempat ngobrol nggak? Sempat ngobrol nggak sama sebelah? Ngobrol. Enggak, perasaannya semua ngedengar. Baru masuk. Ke ayam sama kambing kalau azan dengar nggak? Dengar. Ngerti nggak? Kalau ngerti dia ambil wudhu, dia sholat. Nggak ngerti. Kalau kita bukan kambing kan? Punya pikiran, punya perasaan. Jadi yang mendengar sekarang pikiran, perasaan. Kalau setiap ada ceramah dengar pakai pikiran perasaan, jadi kiai terus alim, ilmunya nempel. Jelas ya? Sekarang mau dengar pakai pikiran atau perasaan? Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Linuriyahu min ayatina
Jadi Allah tunjukkan kepada Nabi kebesaran, tanda-tanda, bukti adanya Allah. Nah kita juga mesti melihat bukti adanya Allah. Mana buktinya? Ya ini saya ada, ya ada, ya ini ada. Bukan dari pabrik, Allah yang bikin, yang menghidupkan. Nah dibikin, diciptakan saya, ibu, bapak ini sama Allah, tujuannya untuk apa? Tujuan harus tahu, Tuhan bikin kita mau disuruh senang-senang selamanya di surga. Berapa lama tinggal di surga? Terus, tidak ada habis. Di surga tidak ada ibadah, tidak ada kerja, semua sudah disediakan. Allah bisa bikin segala macam. Allah bikin air. Siapa yang bikin air? Ada berani insinyur ngaku bikin air? Ya. Ini air yang ada di botol ini pernah diminum oleh orang-orang. Diminum kuda, diminum kambing, terus pipis, terus terbang ke atas, nguap dari laut, nguap ke atas. Di atas tinggal 12 poe, terus turun jadi hujan. Diturunkan di mana? Di kota Bogor, kota Jakarta, apa di gunung? Di gunung, karena air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau turun di Jakarta, di sini nggak kebagian air. Tapi kalau turun di sini Jakarta, apa? Lewat kali. Tapi sebelum sampai Jakarta, menyentuh biji-bijian. Biji-biji sudah mati. Biji pepaya, gabah, padi di tanah dipendam, disenggol sama air, tumbuh. Jadi banyak. Makanya Tuhan baik. Di pepaya tuh ada bijinya nggak di dalam? Banyak nggak? Untuk apa ditaruh biji di situ? Tuhan nitip. Jadi seolah-olah Allah berfirman, hai manusia, ini aku bikinkan pepaya, makanlah, habiskan. Jangan takut, lempar aja bijinya tuh, nanti jadi berjuta-juta pepaya lagi. Betul nggak? Terima kasih ya Allah. Kalau terima kasih Allah, mengucapnya apa? Alhamdulillah. Kalau di stop hujan, pare mati. Semua biji-bijian mati. Manusia mati. Tapi Tuhan sayang, terus hujan airnya udah kotor, dibikin terbang. Jadi awan kan? Awannya didorong, disuruh angin dorong. Awan-awan tuh didorong, banyak di Jakarta, didorong ke gunung supaya ngairin sawah-sawah, kebun-kebun buat makanan manusia. Manusia berterima kasih nggak motor? Syukur sama Tuhan, semua yang kita makan, yang kita minum bikinan Allah. Ikan yang bikin, nelayan bikin ikan nggak? Pemerintah bikin ikan nggak? Dokter bikin ikan nggak? Insinyur? Nggak. Habis siapa yang bikin? Tahu nggak, kali-kali sungai-sungai itu semua ke laut, bawa bangke, bawa kotoran semua ke laut. Lautnya kotor nggak? Nggak. Kenapa? Ini ikan buat manusia, jadi nggak boleh kotor, nanti ikannya mati. Sama Allah ditaburin garam. Garam asin kan? Nah, sengaja supaya nggak busuk. Kalau nggak ada garam udah busuk, ikan mati. Tuhan sayang ini ikan buat manusia, dikasih garam. Garamnya supaya nggak turun ke bawah, disuruh angin, aduk. Angin bertakwa, disuruh aduk terus sampai sekarang. Diaduk nggak? Diaduk. Ikan hidup. Saya dulu tanya sama Bapak siapa itu, Menteri Perikanan. Bapak ini Menteri Perikanan, kerjanya ngasih makan ikan di laut, Pak ya? Enggak tuh. Jadi Bapak nggak ngasih makan ikan di laut? Enggak. Jadi siapa yang kasih makan ikan di laut? Allah. Ada di bawah laut itu ada sawah, ada kebun, makanan ikan. Kalau kita taruh di rumah, kita yang kasih makan. Kalau di laut, banyak nggak ikan di laut? Banyak. Ikan bandeng, apa itu di laut tuh ikan-ikan yang dimakan manusia, adanya di permukaan, di atas air, di atas. Kalau ikan hias, dihandap di bawah, karena nggak dimakan manusia, buat hiasan doang.
Kalau yang buat dimakan manusia ditakdirkan ada di atas supaya gampang diambil oleh manusia. Bayang nggak Tuhan? Alhamdulillah. Kalau ikannya ada di bawah, nelayan ngambilnya susah. Bisa 1 juta 1 ekor. Nah, itu. Rahmanur Rahim. Jadi kita menyembah Allah harus kenal Tuhan kita itu bagaimana. Sayangnya tuh bagaimana. Kita di perut ibu dikirimin maka, nah setelah lahir, ompong nggak punya gigi, ya, Ucus belum bisa kerja, bisa makan nasi nggak bisa, jadi mesti minum air, nggak cukup. Belum lahir Allah sudah bikinin susu di dada ibu, ada nggak? Bener nggak? Dari siapa itu susu? Sapi ada susu, kambing ada susu, makan rumput. Ibu-ibu makan rumput nggak? Ada susu nggak? Dari Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Beriman kepada Allah. Yakin nggak Allah memberi rezeki? Kalau bersyukur di dunia, nanti di akhirat Allah kasih surga. Tahu nggak di surga bagaimana nanti? Kayak kita ini nanti di surga umur 30-an. Muda, ganteng banget. Ibu-ibu itu 30-an, cantik banget. Tambah saat nggak ada poe di sana, nggak ada hari, nggak ada malam, terus saja hidup. Bapak tambah hari tambah keren, tambah ganteng. Ibu tambah hari tambah cantik. Kalau lihat cantiknya ibu di sini, bapak lihat pingsan. Ibu-ibu lihat bapak ganteng, pingsan. Nggak bisa. Jadi lihatnya di sana udah kuat, sudah kuat, dibikin kuat. Jadi doyan es krim nggak? Boleh makan es krim 1 truk, 1 kontainer, makan terus, nggak sakit gula, nggak. Di sana mah sehat terus. Di surga nggak ada orang tua, udah semua. Semenit nggak tambah umurnya, ya. Nggak ada rumah sakit, nggak ada orang sakit, sehat terus. Nggak ada minyak wangi. Buat apa? Orang sudah wangi semua. Bapak wangi surga, ibu juga wangi terus, nggak usah pakai parfum. Di surga ada. Sehat terus, nggak ada rumah sakit, nggak ada kuburan, nggak ada penjara. Mau nggak? Berangkatlah. Tahu alamatnya nggak? Enggak. Ada kendaraan nggak ke surga? Nggak ada. Berarti dijemput. Akan dijemput. Tanggal berapa dijemputnya? Dirahasiakan. Supaya setiap saat siap. Siap nggak nih? Siap. Siap. Utang-utang beresin. Suami istri saling minta maaf. Iya dong. Sebelum dijemput emang pakai dikasih tahu? Enggak, mendadak. Jadi siap. Di sana senang, nggak mati-mati, cakep terus, sehat terus, senang terus. Mau nggak? Berarti tunggu jemputan ya. Nah. Jadi berarti mati. Jadi mau mati? Mau. Emang di sini enak? Capek di sini. Jadi kalau orang beriman mau mati itu senang. Karena mau ketemu Allah. Harus cinta kepada Allah. Baru cinta ibu bapak, baru cinta suami istri. Nomor 1 cinta Allah. Kalau cinta sama dia dulu baru Allah. Itu namanya syirik. Tuhan jangan dimadu, nggak mau dia. Ibu-ibu nggak mau dimadu, nggak bikin. Apalagi Allah, jangan. Cinta hanya kepada Allah. Baru cinta suami istri, ibu bapak. Cinta suami ibu karena Allah. Jadi kalau suaminya salah-salah dikit, maafin, kan cinta. Bapak cinta Allah, sudah cinta istri. Jadi istrinya salah-salah dikit, masaknya nggak enak, jangan dimarahin. Alhamdulillah, ini sudah enak. Kalau kita bilang enak, walaupun gak enak, bilang enak. Dia nanti besok bikin lebih enak. Tuh, iya kan? Kalau dimarahin, besok hangus makanan. Nah, dia lagi sebel. Nah, jelas ya? Jadi Tuhan bikin di dunia ini, tugas manusia di samping ibadah buat akhirat. Di dunia, apa yang mesti kita bikin? Penting nih, ibu bapak. Di rumah tangga, apa yang mesti dibikin? Tebak. Apa yang mesti dibikin? Tolong sepi-sepi.
Di rumah tangga masing-masing bikin apa? 2. 1, sediain pangan. Tugas bapak. Sediain makanan. Wajib nafkah buat anak istri. Yang kedua, bikin aman. Bikin apa? Yang bakal jadi ribut, jangan dikeluarkan. Simpan. Berita-berita yang susah jangan ceritakan ke istri. Istri ada berita yang susah jangan ceritakan ke bapak. Nanti dia kesel, pusing, marah lagi. Di rumah perlu aman. Kalau aman di rumah, udah surga dunia. Yang bikin susah apa? Ayo, yang bikin susah di rumah apa? Salah paham ya. Salah paham. Istri curiga. Jadi marah. Jangan. Bikin di rumah itu aman. Saling tahan. Nggak semua yang itu disampaikan. Kira-kira yang bikin sakit hati, ditahan. Diem. Jangan diucapkan. Simpan aja. Biar aman. Biar rumah tangga aman, anak-anak senang. Itu penting itu. Itu ajaran Islam. Nabi Muhammad begitu. Disimpan, jangan dibuka. Jangan, kalau suami jadi marah, jangan. Kalau istri jadi susah hati, jangan. Simpan. Itu di dunia hidup seperti itu. Negara juga, insya Allah negara pemerintah kita sadar, dibikin apa buat rakyat? Pangan cukup, aman. Sekarang sudah pangan cukup ya, aman sudah ada, kurang aman. Aman kurang ya. Anak-anak serem di sekolah suka diculik ya. Nah, itu nanti kita mohon biar polisi ditambah. Polisinya bisa jaga supaya orang hidup ini perlu aman. Bioskop perlu nggak? Nggak lah. Nggak penting. Boleh sih, tapi tidak penting. Yang penting pangan dan aman. Kita bikin dulu di rumah seperti itu. Insya Allah nanti negara ini dibikin ke sana. Tapi yang pasti negeri kita ini bakal aman, tenang, makmur sekali semua. Sampai nggak ada orang mau terima sedekah, nggak ada mau. Zakat nggak ada mau terima. Udah cukup semua. Di zaman Imam Mahdi. Pernah dengar? Akan ada Imam Mahdi. Nah, itu nggak lama lagi. Di kitab-kitab yang disebut di kitab sudah keluar semua. Dekat datang tuh di Saudi yang padang pasir itu nanti hijau. Udah. Pakai banjir segala di sana. Dan dulu hujan setahun sekali. Sekarang berbanjir. Di hadis disebut itu tandanya sudah dekat. Sebelum kiamat datang dulu Imam Mahdi. Jadi nanti kita wajib ikut ke Imam Mahdi. Tapi nanti ada Imam Mahdi palsu banyak. Gak usah diikutin. Nanti bisa tahu Imam Mahdi yang benar yang mana. Kalau hati kita bersih, kita tahu. Melihat Imam Mahdi itu pakai mata hati. Nyambung. Jadi kalau mau ke surga, syaratnya apa? Ibadah udah oke. Bersih hati. Yang bikin bersih hati ibadah dan neken marah, telan. Jadam tahu jadam? Pahit. Tahu kan? Biji duku pahit kan? Tahu kan? Kalau dikunyah kayak makan permen gitu. Pahit terus supaya hilang pahitnya. Telan. Kalau kesel, sakit hati, telan. Aman. Kalau nggak ditelen, sebel terus, kesel terus, sakit hati terus. Berantem, ribut, rugi. Rugi kan? Jadi kalau ada hal-hal yang bikin kesel, maafin, terus telan. Mau nggak telan? Telan. Kalau permen jangan ditelan, nyangkut sini. Kalau permen boleh diisap-isap lama-lama nggak apa-apa. Tapi kalau yang pahit, telan. Yang senang, nikmatin. Aman hidup, senang. Nah, kalau hati bersih, karena yang kembali kepada Allah itu hati, ruh. Nanti pakai badan lagi di sana, badan baru, kuat. Kalau masuk neraka nggak mati-mati, hidup nggak, mati nggak. Sanggup? Nggak sanggup, jauhkan. Tapi kalau hati bersih, nanti badannya di sana cakep, ya, keren, hati bersih. Yang kembali kepada Allah bawa apa? Bawa rindu kepada Allah, cinta pada Allah. Itu hukumnya. Di surat Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman sangat berat, sangat keras cintanya kepada Allah. Nah, orang yang tidak beriman, wa minan nasi man yattakhid min dunillahi andadan.
ada orang yang memadu Tuhan, Tuhan dimadu, dibikin lagi Tuhan lain lagi. Diapain Tuhan itu? Yuhibbunahum kahubbillah, dicintainya seperti mencintai Allah. Enggak boleh. Bapak mencintai perempuan lain seperti mencintai istrinya, sama aja dia marah. Jadi nggak mau dimadu dia, apalagi Allah. Jadi cinta kita harus kepada Allah, kepada Rasulnya, suami istri cinta, anak-anak cinta, baru ke manusia semua. Jadi ajaran Islam itu tidak ada ajaran benci, tidak ada ajaran marah, itu semua haram. Yang diajarin adalah hati ini ada cinta, ada kasihan, ada sayang, itu Islam. Itu yang dapat syafaat Nabi, insya Allah dapat. Ya, itu. Buang benci, buang kesel, buang dendam, susah nanti di akhirat. Nah sekarang buangnya sekarang, kita kan nggak tahu kapan mau dijemput. Barangkali besok lusa, ya kan? Sekarang banyak orang mau pergi kemana, ke Cirebon, tahu-tahu nggak nyampe ke Cirebon, sampai ke situ kemana, Kampung Lahat. Tahu nggak Kampung Lahat? Di Balikpapan. Nah, kuburan, kota bumi. Jadi siap, yang disiapkan apa? Hati bersih, jangan mati bawa dendam, bawa benci. Itu sudah, itu Islam. Qalbun salim, di Quran disebut qalbun salim. Itu jadi mesti saya sampaikan, ini yang penting, jaga iman. Modal kita pulang tuh iman. Iman itu apa? Cinta. Cinta harus kepada, kalau lebih mencintai bintang film, Allah nomor 2, itu yang namanya syirik. Bukan ziarah kubur. Ziarah kubur masih silakan, tidur pun di kuburan boleh. Kan nggak dicintai, cuma ziarah. Kangen boleh, tapi cinta kepada itu salah. Jadi orang syirik banakan itu di mana-mana, yang lebih mencintai bosnya, lebih takut kepada bosnya daripada Allah. Nah itu namanya syirik. Jadi bukan ziarah kubur, bukan tahlil, semua boleh, itu maulud semua boleh. Itu salah paham. Syirik dari hati adanya, bukan ziarah kubur. Saya mau ziarah kubur di situ, Lalongok tuh di Bogor, ziarah kubur bapak saya di situ. Nggak boleh. Hari Senin boleh, Minggu nggak boleh. Kita nggak nyembah kuburan, kita datang rindu. Allah suruh rindu sama ibu bapak, bakti pada ibu bapak. Habis takwa pada Allah, bakti pada ibu bapak di Quran. Nah kalau udah meninggal, bapaknya mau dikasih gado-gado. Di dunia dia masih hidup, boleh kasih gado-gado, manggis, pisang. Kalau udah meninggal, tetap bakti. Kirimin apa? Doa. Apalagi amal soleh. Ini bapak ibu duduk di sini, bapak ibu duduk di sini, itu bukan doa. Duduknya bapak di tempat taklim itu jadi doa. Ibu bapak kita dapat komisi, dapat kiriman. Bapak ibu ibadah nih dia dapat, kita ngaji dia dapat, kita sholat dia nggak dapat, kita baca Quran dia dapat, karena dia punya saham, dia yang didik pertama kali. Paham itu? Apalagi baca Yasin, hadiah untuk ibuku, untuk ayah ibuku, birrul walidain, sampai kita dapat pahala, dia dapat kiriman. Kirimannya nanti ditaruh di nampan, tahu nampan? Talam, situ ada putih-putih, nggak tahu malaikat yang bawa. Dicari ayah kita, ibu kita, ada kiriman dari anaknya. Senang dia. Sekarang dia tuh di sana sedih, nangis kalau nggak dikirimin. Silahkan. Boleh haji badal untuk ibu bapak, umroh untuk ibu bapak, boleh. Baca surat Yasin untuk ibu bapak, boleh. Ada lagi, satu lagi. Mau nggak? Mau nggak? Hadiah buat ibu bapak yang paling berharga. Sholat birrul walidain. R-nya 2. Birrul walidain. Sholat 2 rakaat bakti pada ibu bapak. Baca Fatihah, habis baca Fatihah, baca Quran, ayat Quran, ada di Quran. Robbil firli wali walidayah walil mu'minin wal mu'minat. Ayat Quran, tapi isinya doa. Tuhan ampuni saya, ibu bapak saya, dan semua orang beriman. 10 kali. Ruku, sujud, sudah. Dan yang kedua seperti itu. Gampang nggak? Paham? Apa? Robbil firli wali walidayah walil mu'minin wal mu'minat. Boleh 1, boleh 10. Hadiah buat kalau ada bilang, oh nggak boleh, nggak sampai, bukan urusan kamu, urusan Tuhan. Tuhan suka-suka dia, jangan diatur Tuhan. Tuhan itu senangnya baik, dia suruh bakti ibu bapak, yaitu Robbil firli wali walidayah, kita suruh baca doa buat kita dan ibu bapak, itu ayat Quran. Ya,
Ini banyak udah lupa, banyak ini orang tuanya udah meninggal nggak dikirimin apa-apa itu. Kalau kita kirimin dia, kita dapat pahala. Pahala apa? Pahala birrul walidain, bakti pada ibu bapak. Capek belum? Belum lah, masih baru. Sehat ya. Salawat dulu. Mau salawat? Awalnya baris pertama hasbi Rabbi Jallallah. Hasbi Rabbi Jallallah. Yang kedua mafi qalbi illallah. Mafi qalbi illallah. Alal hadi, hadir Nabi Muhammad alal hadi sallallahu la ilaha. Coba deh, saya suaranya nggak bisa ini. Ya bisa tuh. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Pelan-pelan. Hasbi Rabbi Jallallah. Terus mafi qalbi illallah, alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Saya tiru kali. Bismillah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Lagi. Hasbi Rabbi Jallallah, ala hadi sallallahu la ilaha. Itu artinya cukup, aku punya Tuhan, aku punya Allah, aku tidak butuh lagi kepada yang lain. Cukup, Allahku paling kaya, semua harta dunia punya dia, dia yang bikin. Dia paling kuat, dia bikin matahari, bikin bumi, bikin segala, dia bisa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Salawat kepada Rasul Allah. Cukup. Jadi asuransi kepada, asuransikan diri, keluarga, anak semua kepada, diurus. Di Quran ada cerita anak yatim, bapak ibu banyak meninggal, itu bapaknya tinggalin harta di bawah dinding, di bawah dinding dipendam, tinggalin peta. Nanti anak itu udah gede diambil, tahu-tahu dindingnya mau rubuh. Datang Nabi Khidir sama Nabi Musa. Nabi Musa punya ilmu syariat, Rasul dia. Khidir enggak, tapi punya ilmu hakikat. Dia bisa lihat 1000 kilo dari Jakarta, dia lihat di Amerika ada apa, dia bisa dilihat dari situ, dari tempat. Di bawah tanah ada apa, dia bisa lihat. Jadi, ayo kita betulin yuk, kata Nabi Musa. Janganlah, kita tadi minta air aja nggak dikasih, ini kampungnya orangnya pelit kok. Kok dindingnya mau dibetulin? Kata Nabi Musa, protes. Dia punya ilmu syariat tapi nggak dapat ilmu hakikat. Nah ini, tadi kan janjinya kalau mau belajar nggak boleh nanya-nanya. Oh ya, sorry. Sekarang saya kasih tahu, ada 3, tapi waktu sempit nanti kayak yang ceritain. Ada 3 masalah itu. Jadi yang saya sampaikan satu aja ini. Kenapa dibetulin dinding ini? Kata Allah, di bawahnya itu ada harta punya anak yatim. Kalau dindingnya rubuh, itu kita bongkar, diambil orang. Tuhan mau selamatin harta anak yatim. Apa sebab? Disebut malah di Quran. Wa kana abuhuma sholihah. Karena ibu bapaknya soleh. Dia jamin, diasuransikan anaknya kepada Allah. Makanya Allah jagain, dilindungi. Tuh. Jadi, udah berebut-rebut. Didik anak soleh, cepetan. Peninggalan, kalau kita udah mati supaya dapat pahala terus, apa yang kita tinggalin? Taruh duit di bank. Kitanya mati nggak ke bawah itu. Tinggalin anak soleh. Nanti dia doain terus, dia baca, kirimin kita terus.
ilmu, meninggalkan ilmu yang manfaat. Ya udah benar tadi saya tanya, anak kiai banyak santri ya, alhamdulillah sudah. Terus masuk sekolah agama, sekarang udah aduh ruwet, anak-anak itu mabuk-mabuk, kadang mabuk yang bahaya tuh mati, ada narkoba di luar, ada macam-macam sudah. Masukin di pesantren sudah, agama kuatkan ya anak-anak. Nanti untung ibu bapaknya, dia doain tuh ibu bapaknya, setiap dia amal soleh ibu bapak dapat iman, ajarin iman pada Allah. Rusak sudah tuh, setan di mana aja. Dulu mah setan kecil-kecil, dibacain auzubillah kabur dia. Setan karena bacain auzubillah, dia baca juga auzubillah. Setan dari Amerika, dari RRT pada kesini, di sana nganggur, nggak ada yang bisa diganggu. Setan ganggu orang nakal apa orang baik? Nah, makanya hati-hati, kita yang diganggu. Yang udah nakal mah enggak, dia juga serem sama orang galak. Setan takut sama preman. Tapi bukan takut artinya takut godain, nggak usah digodain lagi, udah lebih dari dia jahatnya. Setan nggak bunuh orang, menghasut kerjanya. Pernah dengar ada orang dibunuh setan? Ya, ada. Pernah setan masuk rumah sakit? Pernah setan mati? Ada. Jadi bahaya, kita harus hati-hati. Paling kerjaan setan paling banyak apa? Ngadu suami istri supaya berantem. Tuh, makanya hati-hati. Kalau mau marah tahan. Telan aja, telan bu, telan. Bapak pulang telat, telan. Mungkin macet. Nah, begitu aja. Ya, bapak juga gitu juga. Baik, kita lanjut. Jadi mi'raj itu hikmahnya linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan kebesaran Allah. Nah, saya tambah tadi, di perut ibu siapa kasih makan? Allah. Diinfus. Lahir belum bisa makan nasi, nggak punya gigi, ompong, dikasih susu. Terus gede lagi, supaya nggak bisa susu mesti makan nasi, makan kacang, dibikinin giginya buat motong, ada buat ngunyah. Buat ngunyah namanya apa? Geraham. Di belakang apa di depan? Geraham. Belakang. Kalau geraham pindah ke depan, makannya gimana? Terus gigi udah panjang sampai gini, di stop. Kalau nggak di stop, kayak kuku. Setahun sekali potong gigi, capek. Jadi di rem. Siapa yang rem nih? Kelihatan nggak kekuasaan Allah? Kelihatan. Ini apa namanya? Kuping. Ada tulangnya nggak? Nah, ini ada. Tulangnya lembut apa keras? Kenapa lembut? Kalau keras tidak bisa tidur miring. Tuh. Tuhan bikin hidung buat ngerokok bukan? Bukan. Kalau buat ngerokok lubangnya ke atas, pesepnya kepul itu. Ya kan? Tapi kalau gigi lubangnya ke atas, kalau mandi gimana? Kalau hujan sesuai. Jadi apa yang Allah ciptakan sempurna. Muka segini, hidung segini. Kalau hidung sebesar telur, nggak cakep lagi, jelek semua. Subhanallah. Pas nggak? Jadi apa yang Allah ciptakan semuanya benar rapi. Matahari seperti itu, bulan redup pelan. Dulu sebelum dipadamkan, bulan dipadamkan. Tadinya bulan bersinar seperti matahari, jadi nggak ada malam. Tapi belum ada manusia. Kalau ada manusia nggak bisa, mesti ada malam. Kalau nggak ada malam, angus kepanasan kita. Tuh. Allah Maha Kuasa. Jadi kudu nyerah kepada Allah. Islam itu nyerah. Suruh sholat ya sholat. Makan babi haram, ini haram. Apa yang haram jangan dimakan. Kenapa? Nggak boleh punya. Kan udah dibikinin kambing, kerbau, sapi, unta, ayam, ikan banyak. Yang ini mah satu jangan. Ya nurutlah. Kalau yang punya nggak kasih ya jangan. Ya kan gitu. Wah katanya ada cacing kita nggak urusan. Yang punya nggak kasih sudah jangan. Udah Allah nggak kasih, jangan. Dia mau nguji, nurut apa enggak. Kalau memang tidak Tuhan nguji, nggak usah dibikin aja babinya.
kan gitu. Tapi dibikin lalu nggak boleh. Artinya apa? Nguji janji mau takwa, bener nggak takwanya? Diuji. Maaf nih ibu, sekali-sekali bapak-bapak capek pulang kerja marah. Itu ujian supaya lulus, ujian masuk surga. Supaya lulus gimana? Diam, telan, lulus. Bapak juga kalau masaknya kurang enak atau ini atau itu, telan, bilang enak. Dia bilang, nanti kalau kita bilang enak, kata dia apa? Aduh, aku bikin gak enak aja, dia bilang enak. Itu besok bikin enak beneran. Itu jelas ya? Itu ujinya diuji hati ini, kudu sabar. Ya, menelan apa yang baik, yang pahit telan supaya aman. Cari aman. Ingat, cari pangan, cari aman. Ibu cari pangan, cari makan. Olah makanan, bikin di rumah aman. Kalau bapak juga bikin aman. Kalau rumah aman, betah nggak di rumah? Betah. Tidur enak. Makan. Kalau sebel, kesel, merengut, enak nggak makan? Enak. Ya bu, bener. Nah supaya enak, supaya senang di rumah, masing-masing bikin aman. Apa yang salah-salah dikit, maafkan. Sama tetangga begitu juga. Kalau kesel sama tetangga, sebelah sini kesel, sebelah sini kesel, keluar ketemu. Tuh lagi. Lama-lama keriput. Ya kan? Nah, supaya awet muda mesti banyak senyum. Nah, di rumah, jangan di jalanan. Senyum di rumah. Bapak senyum, ibu senyum. Gitu, bikin andeng. Bisa nggak senangin istri? Mesti bisa. Senangin supaya dia baik di rumah. Senangin. Puji-puji lah. Orang perempuan tuh biar kita pujinya pura-pura masih seneng. Apalagi beneran. Iya bukan? Iya kan? Mendingan daripada dia marah. Bilang minta pak pura-pura deh. Puji gitu. Apalagi seneng. Begitu. Jadi hidup sama-sama senang. Bikin rumah aman. Udah. Kita sekarang tadi mengenal Allah. Kalau sudah kenal jadi cinta. Tuhan kita itu Rahman dan Rahim. Dibikinin gigi. Ini coba lihat. Enak kalau capek lurus miring kanan, miring kiri. Ini nggak apa-apa. Dibikin kasih tulang. Kalau nggak dikasih tulang, itu kupingnya kambing nggak ada tulang. Ngampleh ke bawah. Maha kuasa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat berkuasa ya. Kita kudu cinta. Kira-kira berapa lama lagi nih kita pindah ke surga? Bapak Ibu ditawarin tinggal di Menteng di Jakarta, mau nggak? Gede rumahnya. Hah? Mau, tapi sebentar Bu. Terus mati. Nggak mau, dia nggak mau. Ke surga, istana besar. Suami ganteng, bapak istrinya cantik, tambah ganteng. Di surga. Tidak ada masak, tidak ada sholat, tidak ada kerja. Senang-senang aja. Baju ganti terus, pemandangan ganti terus. Pengen nggak? Mau? Mati dulu mau? Mau ke surga? Mau? Mati dulu? Nggak mau? Ya nggak nyampe. Pintunya tuh ke surga tuh mati. Pindah ke sana kan? Masa mau di sini terus? Ya mau di sini terus mau? Saya doain sampai umur 100 lebih mau? Buang air tempat tidur, bolak-balik ke rumah sakit. Suntik sini, mau? Jadi ogah panjang umur? Hah? Maunya apa? Panjang umur gak mau. Panjang umur gak mau, mati gak mau. Jadi maunya apa? Nah, ke surga mau? Mati dulu? Enggak. Ya udah diam di sini terus. Udah di sini terus sudah. Nanti tua, bongkok, pakai tongkat, airnya digotong, pakai kursi roda ke sana ke sini, suntik terus, ini terus, buang air tempat tidur, yang ngurus ke bawah, mau? Enggak. Jadi ke surga mau? Alhamdulillah. Siap-siap. Tunggu dijemput. Banyak ibadah. Taubat kalau pernah suka tukang marah, suka ngomel. Suka ada dosanya nggak kelihatan tapi dosanya berat, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang, itu dosa berat.
Yuk kita istighfar yuk. Saya juga, kan kita nggak berasa kadang-kadang, nggak sengaja ya. Kita tobat yuk, bareng mau. Tobat berjamaah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Doa diawali dengan salawat, tutup dengan salat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ya Tuhanku yang menciptakan aku, yang menghidupkan diri, yang memberi rezeki, yang memberi hidayah, yang maha penyayang. Sayangilah aku, sayangilah putra-putriku, rahmatilah ayah ibuku. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa-dosa ayah dan ibuku. Ya Allah, berilah hidayah kepada putra-putriku. Ya Allah, bila telah kami wafat, insya Allah di surgamu, kumpulkanlah aku bersama pasanganku, bersama putra-putriku dan ayah ibuku. Kumpulkan kami di surgamu. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon. Aku tidak memohon kepada yang lain. Hanya Engkaulah Tuhanku satu-satunya. Salawat dan salam kepada Rasulmu, Nabi tercinta Muhammad, serta keluarganya yang disucikan dan sahabatnya yang baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lagi apa udah? Saya sih nggak capek. Bapak capek nggak? Ibu? Nggak. Saya cerita. Banyak doa kita itu Allah kabulkan, kita nggak tahu, nggak berasa. Contoh, ini contoh ya. Ada orang di sungai, tahu-tahu ada banjir bandang, banjir mendadak gitu, kenceng. Terus dia mau tenggelam, nggak bisa berenang dia. Kemudian dia doa, ya Allah tolong selamatkan aku, ya Allah tolong. Terus itu karena banjir banyak sampah lewat ya, ada batang pisang, gak ada bawang pisang, gak ada bawang ya, bawang pisang, batang pisang lewat, kayu-kayu gede lewat. Dia tenggelam sampai di kuburan. Di kuburan dia tanya malaikat, kata Allah, mintalah padaku, aku kabulkan. Saya lagi mau mati, saya itu tolong Allah, ya Allah tolong. Nggak ditolong saya tuh mati itu. Kata malaikat apa? Kamu itu sudah diterima doamu sama Allah, diterima. Waktu kamu mau tenggelam tuh di samping kamu kiri itu ada batang pisang lewat, ada kayu gede-gede lewat, itu tadinya nggak ada. Sebelum kamu di depan kamu 10 meter tuh Allah kun fayakun, ada batang pisang, ada kayu buat nyelamatin kamu. Kamu tukang megang doang, nggak mau megang gitu. Terus apa kata dia? Wah, saya nggak ngerti, saya kirain Tuhan mau kirimin helikopter. Kalau helikopter nggak bisa, lama. Udah datang juga turunin rantai atau tali, tangan dia basah, licin, nggak bisa. Tuhan lebih tahu apa yang harus diberikan. Jadi dia pakai kepala otaknya sendiri, minta mau keren-keren helikopter. Bisa batang pisang pegang doang udah, apalagi naik situ. Aman. Jadi doanya dikabulkan nggak? Tapi bukan yang seperti dia harapkan. Dia mintanya helikopter, nggak cocok. Tuhan kasih yang dia butuh. Yang dia butuh tuh batang pisang atau kayu. Nggak butuh helikopter. Begitu juga kita suka minta yang nggak berguna, malah kadang-kadang bahaya. Kadang-kadang bahaya. Allah nggak kasih, Allah kasih yang sesuai. Bisa ngerti Pak? Misalnya nih bapak ada yang minta, ya Allah berikan aku rezeki istri kedua gitu ya. Allah nggak kasih, karena kalau Allah kasih jadi berantem. Misalnya ibu bilang tuh.
Tapi artinya contoh itu bukan beneran contoh ya. Artinya doa kita tuh kabul, tapi yang Allah berikan yang kita perlukan, yang cocok buat kita, yang bahaya tidak. Ada itu di Jakarta begitu tuh. Dia minta sesuatu, mau jual tanah nggak laku-laku. Tuhan nggak kasih, bahaya kalau laku. Duit tuh panas, bisa jadi baik, bisa jadi rusak. Tuhan nggak kasih. Dia ke dukun. Nah dukun kirimin jin, orang yang mau beli dibisikin beli. Nah, dibeli. Habis dibeli pulang bawa duit banyak. Nggak betah ada duit. Suaminya pergi ke Kerawang, kawin di situ di kampung apa nggak tahu. Nggak pulang-pulang. Pulang-pulang udah duitnya habis, nggak punya apa-apa, bawa baju doang sama celana pulang. Istrinya nggak tega ya diterima, tapi udah sakitan, berantakan. Dia tahu nggak tuh kalau ada duit dia bakal gitu? Nggak tahu. Jelas tuh ya. Artinya jangan maksa pakai gedukun. Minta sama Allah, kalau dikasih yang lain kita terima. Sebab Allah pilihkan yang baik buat kita. Kita sih memilih sembarangan kayak anak kecil. Anak kecil ngeliat sambal merah-merah kepingin ya. Ada nggak kecil mau makan sambal? Ada. Ibu kasih nggak? Enggak, karena bahaya. Nah, banyak yang kita ingini bahaya, Tuhan nggak kasih karena dia sayang. Karena kita minta hidayah, kita sholat disayang, dikasih yang berguna, dikasih yang jadi soleh. Nah sekarang bapak ibu duduk sini dengerin tauhid, dengerin ceramah. Saya ngajak kemana? Ngajak ke partai? Tidak. Ngajak dagang? Tidak. Ngajak kepada Allah, ngajak ke surga. Ini hidayah dari Allah. Saya datang ke sini dibimbing Allah. Insya Allah kalau senang saya datang lagi. Hah? Insya Allah. Yes, insya Allah. Kewajiban. Saya senang ketemu saudara saya di sini. Bapak Ibu, saudara saya agama. Kita kumpul di sini, insya Allah kumpul di surga. Ketemu di alam barzakh. Ketemu kita, ibu bapak kita tuh nunggu. Nanti kita datang dia nyambut. Bisa ngobrol segala. Tapi nggak begini. Bentuknya begini, mukanya begini. Kalau yang ibadah cakep ya. Kalau yang nakal jelek. Terus apa itu ngobrol tapi nggak bisa salaman, nggak bisa pegang. Badannya bukan badan, jadi kayak asap putih. Kayak nur gitu, nggak bisa dipegang. Tapi ada bentuk begini. Nanti baru pakai badan lagi di mahsyar. Ke akhirat baru ada badan. Badan kuat. Jadi di alam kubur itu bukan kuburan gitu mati, enggak. Ada kalau orang baik jadi kayak istana. Jadi kayak rumah. Kita kalau kubur nggak lihat, itu dimensinya beda. Beda dimensi. Seperti di sini malaikat banyak nih. Di mana ada pengajian taklim mengajak kepada Allah, penuh malaikat turun. Ikut doain, kita baca istighfar, dia ikut minta ampun sama Allah. Makhluk juga, makhluk-makhluk yang soleh penuh kita nggak lihat. Kalau ketubruk juga nggak ketubruk, karena ada dia juga mobilnya bisa lewat sini, keretanya. Dia kayak manusia, punya kereta, punya tentara, punya segala. Ada yang Islam, ada yang kayak manusia lah persis. Cuma dia dimensinya yang lain. Begitu juga kalau kita udah wafat, kitanya hidup situ, orang datang ziarah, kitanya tahu. Tapi kalau orang baik, dia seperti di rumah. Kalau orang nakal, ya kayak penjara, diikat situ, dia nggak bisa keluar. Tapi kalau yang baik, boleh kemana-mana. Di situ stasiunnya, di kuburan itu stasiun. Tapi bisa jadi rumah bagus, bisa kayak istana. Buat orang nakal jadi kayak penjara. Jelas? Nah itu dimensi berbeda. Di sini juga ada, kita nggak bisa lihat. Orang tertentu bisa lihat. Bisa ketemu, tapi nggak lihat badan. Bercakap bisa, sama bapak ibu kita bisa. Ibu ada yang baik, bisa ketemu. Tapi nggak kelihatan, suara ada. Nah, kalau kita di sini, dia dapat kiriman dari kita itu rumahnya tambah terang. Kalau dia dulu ibadahnya agak kurang, ibadah kita hadiah buat dia, rumahnya tambah terang di sana. Di sana, kasihan ya. Kalau dia udah soleh, tambah lagi, nilainya naik. Itu yang penting diketahui itu. Kita mau nyusul ke sana, kita juga siap-siap. Di sini biar begini, satu lagi cerita, nggak apa-apa ya, dikit. Ada guru bawa muridnya 3 masuk gua, gelap. Gelap tuh kan nggak tahu. Di dalam mereka pijit-pijit, pegang injek-injek, ada batu-batu, batu kerikil kecil-kecil itu. Ada bertiga nih. Yang pertama, oh enggak, batu berapaan. Yang kedua ambil sikit,
Yang ketiga, penting ambil aja banyak-banyak. Batu, dia lihatnya batu keras kayak gitu, gelap. Dunia ini gelap, akhirat terang. Artinya di sini kita nggak kelihatan pahala, nggak kelihatan. Tapi udah mati baru tahu. Nah terus keluar, dia lihat batunya. Yang pertama nggak ada, nggak ngambil. Tahu nggak pas dilihat batunya apa? Emas. Emas. Yang pertama nggak ngambil, nyesel nggak? Nyesel. Yang kedua ambil dikit, nyesel juga. Yang ketiga ambil banyak, nyesel dikit. Kalau tahu lebih banyak lagi, nah emas. Itu contohnya gini, kita di dunia ini nggak tahu kita sholat tuh nanti apa dapatnya, ibadah dapatnya apa, talim dapatnya apa, nggak tahu, gelap kayak di goa. Nanti kalau udah mati baru tahu, baru nyesel. Aduh kalau tahu begitu mah dulu sholat malam banyak-banyak dah gitu. Ya, kalau tahu, ibu-ibu nih tahu pahalanya masak ngurusin rumah tangga buat sama istri, pahalanya gede tuh, sama seperti umroh. Terus di sana dilihat, waduh pahalanya gede banget. Kalau tahu dari dulu aku lebih banyak lagi urus. Bapak kalau tahu bawa nafkah ke rumah, setetes air segelas, makanan, ada famili lain ikut makan di rumah kita dan sebagainya. Di sana dapatnya kayak masih banyak gitu, besar pahalanya. Aduh kalau tahu dulu aku berjuang terus, berjuang cari duit yang banyak boleh supaya bisa bantu orang lain, dapat amal, dapat pahala, ya bisa. Kalau kita bagi orang lain itu amal paling besar itu. Bantu orang susah, bantu anak yatim, bantu dakwah-dakwah kayak gini nih. Insya Allah cari uang yang banyak. Terdapat rezeki beli Quran satu, taruh sini misalnya. Orang pada baca, kita dapat. Pernah nih cerita dikit lagi. Di Jakarta dulu ada tanah besar, mau bikin masjid. Cisalak, pasar di belakang. Saya keteng, semeter 10.000. Oke, banyak yang mau jadi masjid itu. Kira-kira setelah 20 tahun saya punya teman sakit di rumah sakit, saya nengokin, kamu punya masjid loh. Ada, saya nggak punya duit, kok punya masjid 2 meter. Oh iya dulu ingat nggak? Iya ada masjidnya sekarang. Orang pada sholat walaupun 2 meter dapat, orang sholat situ udah berapa ribu yang sholat. Itu pahala kamu. Iya seneng dia, lagi mau meninggal seneng, udah punya amal jariah. Amal yang terus-menerus mendapat pahala. Itu rame-rame ya. Cukup ya. Cukup. Udahlah. Tuh Bapak udah ngantuk tuh. Yang penting apa yang penting? Sampai di rumah diinget-inget. Ingat gak apa aja tadi? Tuhan sayang sama kita. Kita dihidupkan tujuannya mau disuruh tinggal di surga, bukan di sini. Di sini tempat muji. Kita ngaku beriman, ngaku bertakwa, bener apa enggak? Diuji, mau nurut enggak? Diuji sama Tuhan. Ujian lama enggak? Tidak lama. Selesai ujian pindah ke sana. Di alam kubur ketemu orang tua semua. Nah, baru manusia pada nangis di situ. Kurang beramal, kurang ini. Kalau tahu begini, tuh yang tahu tadi yang batu tuh, kalau dia tahu diangkut semua, dimasukin di bajunya, di semua. Kalau dia tahu, itu emas, dia kirain batu. Kita nggak sadar bahwa amal soleh kita ini nggak kelihatan pangkatnya mana. Tinggi pangkatnya. Duduk ngaji gini tinggi pangkatnya. Saya dakwah gini juga, insya Allah dapat pahala. Ibu saya mimpi, ada yang kasih tahu, rumah ibu saya tambah besar, tambah tinggi, tambah terang. Karena saya sering kirimin hadiah tiap malam. Itu ya. Semua nih amal di sini tempat nanam, di sini tempat menanam, metiknya di akhirat. Akhirat tempat metik, tidak lagi menanam. Senang-senang, nggak usah masak, nggak usah cuci piring. Orang jusnya aja, jus apa itu? Jus buah, banyak banget, enak-enak. Jus apa itu? Delima, buah delima, jus. Semuanya deh, mau berapa aja. Ngambang sini tinggal pegang. Ini gelasnya dari jus. Jadi jusnya diminum sekalian, gelasnya sekalian. Jadi nggak pakai nyuci piring, nggak pakai cuci gelas. Subhanallah. Pada nggak mau kan? Siap-siap ya. Siap-siap. Sudah tobat tadi kan? Nanti sampai rumah suami istri pelukan, saling memaafkan. Nggak beneran, itu wajib. Saling memaafkan. Wajib, disuruh Allah begitu, kasih sayang. Harus. Terus anak-anak juga ajarin, suruh ibu bilang, cium sama bapak minta maaf, bapak bilang cium sama ibu minta maaf, gitu, tukar-tukar ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mohon pada Allah supaya dapat jiwa mutmain. Jiwa mutmainah itu bikin orang bahagia di dunia. Ini kita mau doa sekarang. Doanya itu saya kasih tahu doanya supaya yakin. Satu, minta kepada Allah jiwa mutmainah, tenang. Syaratnya jiwa mutmainah itu apa? Tu'minu biliqa'i, iman kepada akan mati. Yakin mau mati. Orang kalau yakin mau mati jadi siap-siap terus. Jangan lupa kalau kita ini lagi berangkat jalan mau ke kuburan, mau mati terus ke Allah, pulang ke Allah. Nggak kepengen, Allah penyayang. Satu, pengen itu siap mau pulang ke Allah. Dua, ridho pada hukum Allah. Ridho suruh baik suami istri, ridho nerima. Terus yang ketiga, qanaah itu menerima dengan senang hati rezeki berapa saja apapun yang Allah berikan, alhamdulillah. Mau ngapain banyak-banyak gak di bawah, tapi wajib cari supaya anak bisa sekolah, supaya anak bisa belajar, supaya bisa bantu orang susah. Cari uang banyak-banyak boleh, lillahi ta'ala. Ya kita minta doa supaya dapat jiwa yang seperti itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.